Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan hari ini. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi, kita semua sebagai orang percaya tentu ingin hidup damai dan sejahtera. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan damai sejahtera. Sebuah rasa damai sejahtera adalah berbicara tentang perasaan damai luar dalam. Kata damai sejahtera mengacu kepada sebuah perasaan di mana kita bebas dari rasa takut atau khawatir, merasa tentram, baik, sejahtera, aman, bahkan hidup makmur. Perlu kita ketahui bahwa hidup makmur bukanlah semata-mata tergantung dari kesanggupan kita membeli barang-barang mewah, atau kondisi keuangan yang lebih dari cukup, karena kita sering melihat orang-orang yang kaya justru jauh dari rasa damai sejahtera. Mereka sulit tidur, takut kalau sewaktu-waktu kekayaannya habis, stres memikirkan pekerjaan, atau bahkan keluarga mereka hancur, dan sebagainya. Jika demikian, kita perlu tahu bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan damai sejahtera dalam hidup kita, yakni sebuah damai sejahtera yang tidak lagi tergantung dari situasi dan kondisi. Damai sejahtera ini hanyalah berasal dari Tuhan. Kalau kita sadar, hidup kita ini selalu penuh dengan ketidakpastian, dan sewaktu-waktu bisa membuat kita berhadapan dengan masalah. Maka dari itu, kita memerlukan damai sejahtera yang berbeda, yakni damai sejahtera yang dari Tuhan, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dengan damai sejahtera seperti itu, kita tidak lagi khawatir, kita bisa tenang, menghadapi kendala seperti apapun dalam hidup ini, baik itu masalah ekonomi, keluarga, dan sebagainya, kita akan tetap tenang, karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita dalam apapun yang tengah kita hadapi. Dari mana kita bisa memperoleh damai sejahtera yang bertumbuh? Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman. Damai sejahtera tumbuh sebagai efek atau dampak dari kebenaran, dan itu bukan hanya untuk sementara, tapi dikatakan selamanya. Jadi jelas bahwa damai sejahtera akan menjadi milik dari setiap orang yang melakukan apa yang benar, setiap orang yang mematuhi dan yang melaksanakan ketetapan Tuhan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dan tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih artinya tidak melakukan firman Tuhan setengah-setengah, atau sebagian dilakukan, sebagian tidak dilakukan. Bukan seperti itu. Firman Tuhan adalah perintah Tuhan, jadi kita harus menghidupi semua, atau seluruhnya yang tertuang yang ada dalam Alkitab. Kita harus memegang teguh firman Tuhan. Orang yang teguh hati adalah yang pikiran dan perbuatannya selalu melekat pada Tuhan,
berserah dan bergantung kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan, itulah yang akan dijaga Tuhan dengan damai sejahtera-Nya. Yesaya 26, ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika demikian, kita harusnya tahu bahwa damai sejahtera sejati hanya berasal dari Allah dan tidak akan bisa ditukar atau digantikan dengan yang lain. Artinya, Tuhan sanggup mengaruniakan damai sejahtera dan ketenangan. Bahkan sekalipun sifat dasar kita memang lekas takut atau khawatir, penakut bukanlah menjadi faktor penghalang, karena Allah sanggup bekerja secara luar biasa untuk merubah kita menjadi manusia baru. Dengarlah apa kata Yesus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14, ayat 27. Dalam pembuka salah satu suratnya, Petrus mengatakan demikian, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 2 Petrus 1, ayat 2. Pengenalan akan Allah dan Yesus akan membuat kita dilimpahi oleh kasih karunia dan damai sejahtera. Pikiran dan perasaan adalah salah satu titik lemah yang sangat rentan. Apakah kita berpikir akan beratnya masalah? Apakah kita fokus pada kesulitan? Apakah kita stres, cemas, depresi, atau berpikir negatif terhadap segala sesuatu, atau apapun itu? Semua itu bisa meracuni pikiran kita, sehingga lama-lama kita tidak lagi merasakan damai sejahtera di hati kita. Sungguh sangatlah bertentangan bila kita yang sudah percaya masih juga terus dihantui masalah pikiran dan perasaan seperti ini. Seperti apa yang dikatakan Paulus, kita harus bisa memusatkan pikiran kita pada Yesus, sumber damai sejahtera. 2 Korintus 10, ayat 5b mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi, taklukkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan pikiran-pikiran lainnya yang mengganggu kita, serahkan kepada Yesus. Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera dan ketenangan pikiran bagi kita yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu tanpa harus kehilangan sukacita. Yang dibutuhkan adalah iman kita untuk percaya kepadanya dengan sepenuh hati, teguh menuruti ketetapan-ketetapannya. Tidak ada janji Tuhan yang tidak Dia genapi. Memang benar bahwa situasi sulit akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kita akan mampu untuk senantiasa tenang jika bersama Tuhan. Tuhan membekali kita dengan damai sejahtera dan ketenangan. Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita, dan tidak ada satupun yang tidak sempurna, semuanya sempurna di matanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, jika saat ini kita membutuhkan damai sejahtera lebih daripada apapun, tetaplah berada dalam jalan Tuhan, berjalanlah sesuai kehendak-Nya, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan, dan saya percaya damai sejahtera yang sejati akan diberikan kepada kita. Percayalah, tidak perlu khawatir, karena Tuhan telah menyediakan damai sejahtera dan ketenangan yang penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkaulah sumber kedamaian bagi kami. Ajar kami Tuhan, dan mampukan kami
agar senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam jalan Tuhan, maka damai sejahtera yang Tuhan berikan akan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Berkatilah kami dan keluarga kami. Dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami dan usaha kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar di sepanjang hari ini, kami tidak melakukan hal-hal di luar kehendak-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami, untuk selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala kejahatan dan tipu daya iblis. Sehat-sehatkanlah kami Tuhan, agar dengan tubuh kami yang sehat ini, kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini. Kami percaya, kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.